Baik, lalu ciri yang berikut dari dimensi kemanusiaan kita sebagai manusia adalah terbatas ruang dan waktu. Ya, kita tidak bisa menembus tembok yang ada di depan kita sekarang ini. Ya, kalau anak-anak mencoba mungkin akan terpental ke belakang ya. Lalu ciri atau dimensi kemanusiaan yang berikut adalah kita semua manusia dapat mati. Ya, kita berasal dari debu tanah maka akan kembali kepada debu tanah. Nah, itu adalah dimensi kemanusiaan yang kita miliki sebagai manusia. Sekarang kita lihat bagaimana dimensi keilahian kita sebagai manusia. Yang pertama adalah kita manusia bisa mengasihi. Ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengampuni. Mengampuni atau memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Lalu kita bisa berbela rasa, kita peduli dengan sesama kita. Ya. Kita bisa sabar meskipun seringkali kalau kita sudah jenuh dengan kesabaran kita, maka akan kita keluarkan kalimat seperti manusia itu ada batas sabarnya, katanya. Ya, nah, mengapa sabar manusia itu ada batasnya? Yaitu tadi dibatasi oleh dimensi, nah, ya, dimensi kemanusiaan kita, kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Ya, nah itu adalah dimensi kemanusiaan dan keilahian yang kita miliki sebagai manusia. Sekarang bagaimana kita mau melihat Yesus yang sungguh Allah dan sungguh manusia itu? Silakan kita baca dulu, anak-anakku baca dulu sekalian, Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20. Setelah kamu baca, ya, kita menjawab bersama-sama pertanyaan yang berikut ini. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan teks, apa saja hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia? Coba dicari di teks itu apa yang menunjukkan Yesus adalah manusia. Lalu yang kedua, berdasarkan teks, apa saja hal-hal yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah? Yang ketiga, selain Lukas bab 2 ayat 1 sampai 20, adakah teks kitab suci yang lain yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia? Coba dicari dulu. Ibu minta 2 saja. 2 saja teks kitab suci yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah dan juga manusia. Lalu yang keempat, apa manfaat kita mengetahui bahwa Yesus sungguh Allah dan sungguh manusia? Apa manfaatnya? Iya, baik. Nah, sekarang kita dalami beberapa pertanyaan yang tadi Ibu ajukan ya. Sesungguhnya Allah menjelma menjadi manusia itu karena dia solidar dengan manusia. Karena dia peduli dengan manusia, situasi kedosaan manusia. Nah, Allah yang menjelma menjadi manusia itu adalah sama dengan manusia. Ya, Allah sama dengan manusia. Mengapa sama dengan manusia? Karena jelas di dalam kitab suci dikatakan bahwa kita manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, secitra dengan Allah. Nah, tetapi kesamaan Allah dengan manusia itu ya tidak sama dalam hal dosa. Ya, Allah itu bersih dari dosa, sedangkan kita manusia sejak dalam kandungan sudah ya membawa yang namanya dosa asal, dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Ya, maka Yesus adalah manusia sejati, ya, kecuali dalam hal dosa. Nah, apa yang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia sejati? Ini buktinya. Yang pertama, ya,